Shalom para wanita, selamat berjumpa dan terima kasih lebih dahulu saya ucapkan karena para wanita belajar menaati peraturan pemerintah menyebabkan kita harus ibadah di rumah. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan tentang doa yang diajarkan Yesus bagi murid-muridnya termasuk kita semuanya. Baik, kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami menyapa Engkau dalam nama Yesus. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Sekalipun kami di rumah kami masing-masing, kami tetap dapat mendengar firman Allah. Kami belajar beribadah kepadamu, tetap menyatu di dalam Engkau. Dan biarlah urapan yang dari Allah akan menguasai setiap pribadi kami. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita akan sekarang belajar bersama-sama tentang doa Bapa kami. Doa yang diajarkan Yesus. Dan pertama-tama kalau kita melihat ayat yang terdapat di dalam Injil Matius. Yuk kita buka bareng-bareng. Injil Matius. Untuk bagian ini hanya 2 ayat saja yang akan saya jabarkan. Dan Selasa bulan depan kita akan belajar ayat yang selanjutnya. Matius 6. Kita akan buka dan baca bersama-sama ayat 9. Firman Tuhan katakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Kita akan mempelajari apa arti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama dikatakan kita diminta supaya menyapa Allah itu seperti Bapa kita. Kenapa? Karena Tuhan memberi alasan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30 bagian B saja yang akan kami baca bersama-sama. Sama-sama ya, kali ini kita baca Efesus pasalnya yang keempat. Kita akan coba perhatikan apa yang diajarkan oleh firman Allah kepada kita. Efesus 4 ayat 30. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 30 bagian B saja. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 30 bagian B, dikatakan bahwa kita telah dimeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Satu hal yang kita harus mengetahui, saat begitu kita terima Yesus sebagai juru selamat, saat yang sama kita dimeteraikan, distempel sama Roh Kudus, dicap sama Roh Kudus. Jangan lupa kita anak-anak Allah. Kita dari seteru Allah dirubah oleh Roh Kudus menjadi anaknya Allah. Itu sebabnya kita kalau berdoa kita sebut Tuhan itu, Allah itu sebagai Bapa, karena kita anak. Jangan lupa itu ya. Jadi kita harus menyapa Dia, Allah sebagai Bapa. Kemudian yang menyenangkan apa yang firman Tuhan katakan buat setiap kita, dikatakan Roh Kudus telah mengubah itu melewati firman Allah, membuktikannya kepada setiap kita. Kita coba lihat bersama-sama kembali di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Yuk kita akan baca Roma pasal 8. Kali ini sama-sama ya kita baca kembali apa yang firman Tuhan katakan. Roma 8 ayatnya yang ke-15 bagian B saja. 15B saya akan baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu telah menerima Roh. Perhatikan itu huruf besar, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara jangan lupa punya Allah sebagai Bapa.
Kedekatan hubungan antara anak dan bapa itu Tuhan rindukan ya. Jangan lupa dia bapa, tetap sapa dia, sering bercakap-cakap dengan dia, dan kedekatan inilah yang diharapkan oleh Allah melewati doa yang kami lakukan. Kemudian kalau saudara perhatikan kembali ya kepada teks kami di dalam tadi Matius pasal yang ke-6, apa yang diajarkan melalui doa? Dikatakan Bapa kami di dalam surga. Surga adalah tempat Bapa kita. Otomatis Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa sebenarnya saudara dan saya, domisilinya, kedudukannya, tempat tinggal saudara seharusnya di surga. Tapi untuk sementara kita tinggal di bumi. Dan itu diberitahu di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 20. Saya akan baca buat saudara kali ini. Filipi pasal yang ketiga ayat 20. Firman Tuhan katakan demikian. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Jangan lupa, saudara hidup di bumi cuma sementara. Seharusnya semua kita tinggal di surga, tempat kita yang sebenar-benarnya. Itu sebabnya Bapa ingin mengingatkan kita bahwa Dia ada di surga, menanti saudara, menanti saya, supaya kita selalu ingatan kita ke surga. Itulah tujuan Allah. Dan yang berikutnya, kita akan melihat apa yang diajarkan Yesus di dalam kebenaran ini. Firman Tuhan katakan, dikuduskanlah kiranya namamu. Jangan lupa, jangan sebut nama Allah sembarangan. Seringkali tanpa kita sadari seperti itu orang latah itu ya. Nah seringkali ya Allah, Masya Allah, itu tidak boleh disebutkan dengan sembarangan seperti itu. Karena firman mengajarkannya, dikuduskan namamu itu berarti dipermuliakanlah namamu. Tuhan ingin supaya nama Bapa itu tetap dipermuliakan dalam hidup. Jangan kita sembarangan menyebut nama Allah. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang berikutnya, ayat yang berikutnya dari Injil, kembali kepada teks kami, Injil Matius pasal yang ke-6, apa yang diajarkan di sini? Firman Tuhan katakan, Injil Matius 6, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10. Firman Allah mengajarkan satu doa, datanglah kerajaanmu. Kalau saudara ingin tahu apa maksudnya Tuhan mengajar kita untuk mengundang kerajaan Allah itu datang dalam hidup kita, itu dijelaskan dengan sangat jelas di dalam kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-14. Yuk kita bareng-bareng lihat. Ada beberapa bagian dari apa yang diajarkan melewati doa Bapa kami ini. Dikatakan ayat yang ke-17 dari Roma 14. Saya tunggu semuanya. Dapatkan ayat ini. Yuk bareng-bareng kita baca ya. 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Coba kita renungkan sejenak arti kata-kata kebenaran ini yang diajarkan oleh Yesus melewati doa kami, doa Bapa kami. Yuk kita akan perhatikan arti kata kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Bukan soal sandang pangan papan. Itu urusan Allah dalam memberkati setiap kita. Tetapi biarlah kita memikirkan dalam hal kebenaran. Tuhan merindukan supaya kebenaran itu menjadi bagian hidup kita. Bukan sekedar kita dengan setia belajar mendengar itu baik, tetapi nggak cukup. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita belajar untuk menghidupi kebenaran yang kita kenali.
Firman Tuhan mengajarkan di dalam kebenaran yang berikutnya, terambil di dalam kitab Yakobus 1. Yakobus pasal yang pertama. Apa yang dikatakan firman Allah buat kita semua? Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi satu pengajaran Tuhan melewati ayat ini saja memberitahu kepada saudara dan saya, kalau kita hidup tenggelam di dalam kebenarannya, menghidupi firman itu, dipastikan kebahagiaan itu akan menjadi bagian dalam pribadi kita. Kebahagiaan tidak kita dapatkan dari hal materi, tetapi kebahagiaan yang sempurna adalah waktu saudara menghidupi setiap kebenaran yang Tuhan ajarkan. Yang berikutnya tentang arti kata damai sejahtera. Satu hal yang saudara perlu tahu, damai sejahtera itu karunia, pemberian yang sudah dikaruniakan oleh Allah buat setiap kita. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas. Untuk kali ini saya harap saudara akan baca sama-sama dengan saya di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, apa yang diajarkan oleh firman Allah, agar kita dalam kondisi yang seperti ini, kesejahteraan Allah tidak akan hilang, tidak akan bergeser karena kenyataan yang harus kita hadapi. Yuk kita sama-sama perhatikan, baca bareng-bareng saya 14 Injil Yohanes ayat yang ke-27. Udah ketemu semua? Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan amin. Oh luar biasa, damai itu sudah dikaruniakan. Jangan sampai saudara menghadapi kenyataan seperti ini dipengaruhi oleh kondisi yang ada, tetapi kiranya sejahtera yang sudah dikaruniakan oleh Allah menjadi bagian dalam hidup kita. Bahkan luar biasa, di dalam kebenarannya dikatakan di dalam kitab Kolose. Coba kita perhatikan apa yang disarankan oleh firman Allah di dalam kitab Kolose. Luar biasa, dan ini harus kita terapkan. Bukan hanya kita tahu ada kebenaran seperti ini. Firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 3. Yuk kita akan perhatikan bersama-sama di dalam ayat 15. Kali ini saya akan baca buat saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Dan satu hal yang saudara perlu tahu, Kristus menghendaki supaya damai sejahteranya sampai menguasai hidup kita, memerintah. Jadi dia yang ambil bagian, jangan perasaan kita, jangan pikiran kita, tetapi damai sejahtera Allah itu izinkan menguasai setiap pribadi kita. Kiranya Tuhan akan menolong setiap pribadi saudara menerapkan firman ini, khususnya dalam kondisi yang seperti ini. Kiranya tidak berita-berita atau mungkin keadaan kenyataan yang harus saudara hadapi itu mempengaruhi saudara, tetapi biarlah saudara mengizinkan sejahtera Allah memerintah, mengambil bagian dalam hidup saudara. Karena apa? Kenapa Tuhan mengatakan hal ini? Luar biasa, saya menemukan satu rahasia. Kita akan coba memperhatikan ayat yang berikutnya tentang kesejahteraan. Terdapat di dalam kitab 2 Tesalonika 3. Luar biasa ayat ini. Saya harap saudara yang punya Alkitab di rumah, dan saya harapkan semua sudah punya Alkitab,
Kasih catatan khusus di ayat ini. Firman Tuhan katakan di dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Ayo baca bareng-bareng supaya saudara menikmati kesejahteraan Allah itu menguasai setiap pribadi kita. Firman Tuhan katakan ayat 16 sama-sama, dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya apa saudara? Terus menerus dalam segala hal. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari perhatikan baik-baik. Ia sudah karuniakan karena Dia sumber damai sejahtera itu sendiri. Dia karuniakan itu. Dia memberikan bagian hidupnya bagi saudara. Dan Allah menginginkan supaya apa yang saudara dapatkan itu tidak berhenti dalam saat yang tertentu, tetapi firman mencatat terus menerus dalam segala hal. Tidak boleh ada satu kenyataan yang mempengaruhi saudara, membuat damai sejahtera Allah bergeser. Karena firman Tuhan katakan damai sejahteranya dikaruniakan terus menerus mengalir senantiasa dalam hidup saudara dan dalam segala hal. Tidak ada satu kenyataan yang bisa mengganggu gugat kecuali saudara sendiri yang mengizinkan damai sejahtera itu bergeser. Tapi dari firman Allah, Ia memberitahu kepada saudara bahwa sejahteranya itu sempurna. Yang terakhir untuk kebenaran ini dikatakan tentang sukacita Roh Kudus. Luar biasa. Allah menghendaki supaya saudara, Roh Kudus menguasai pribadi saudara sampai saudara bisa mengalahkan semua kenyataan hidup yang ada. Contoh yang sangat jelas, saya rindu menutup ini dengan sebuah kesaksian tentang apa yang tercatat dalam firman Allah. Saudara perhatikan, Rasul Paulus dan Silas waktu di Filipi sedang melayani Tuhan, sedang memberitakan damai sejahtera itu, tetapi ia menerima cercaan, derap, terpaan, pukulan. Bahkan kalau saudara perhatikan dengan sangat jelas, kisah ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Saya tidak akan membaca buat saudara karena terlalu panjang. Tapi satu hal yang saudara perlu tahu, dalam kondisi yang seperti ini, sekalipun tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, firman mencatat bahwa pada tengah malam mereka tetap memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena sejahtera Allah mengalahkan kondisi yang ada. Ia dilempar ke dalam gua karena penjara yang waktu lalu bukan seperti yang sekarang ini. Itu di dalam gua. Setelah dia didera, dipukulin, dipasung, dibelenggu, ternyata kemudian mereka dilempar begitu saja. Dan satu hal yang saudara perlu tahu, keadaan itu tidak mempengaruhi. Sukacita Roh Kudus memampukan mereka memuji, memuliakan Allah. Dan ternyata saudara, waktu kita belajar menerapkan firman Allah, selalu saya tekankan kepada saudara pasti terjadi mujizat. Dan itu yang Allah ingin saudara terima dalam kehidupan. Kiranya Allah memberkati setiap kehidupan saudara dan saya, menerapkan doa ini menjadi bagian, bukan sekedar dihafal, tetapi mewujudkan firman ini menjadi bagian hidup. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dan kiranya Tuhan akan memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama sekali lagi. Bapa, Engkau yang bersama-sama dengan kami pada saat ini, karuniakan keyakinan kepada setiap para wanita-Mu, agar kami menyadari bahwa damai sejahtera itu sudah menjadi bagian dalam hidup kami, bahkan memerintah pribadi kami, untuk kami tidak dipengaruhi dengan kenyataan yang ada. Ajar kami berterima kasih kepadamu Tuhan, buat karunia-karunia yang Tuhan berikan. Roh Kudus, kami sambut Engkau, kiranya Engkau menguasai setiap pribadi kami para wanita-Mu. Dikuduskan kiranya nama Tuhan, dan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus kami menyambut berkat yang berasal dari Tuhan. Haleluya, amin.
Kiranya Tuhan memberkati. Sekali lagi saya tidak lupa mengucapkan terima kasih buat para wanita yang setia beribadah kepada Tuhan. Amin.